Halo teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi di channel YouTube Kampus Asia. Sorry ini agak berisik karena di luar lagi hujan. Udah lama nggak bikin video di channel YouTube Kampus Asia. Dan video kali ini spesial untuk sebuah social project saya, namanya Pasar Desaku. Jadi kita akan cerita tentang sebenarnya pasardesaku.com ini apa. Kalau teman-teman cari di mesin pencari atau Google pasardesaku.com, nanti akan muncul alamat websitenya. Alhamdulillah udah terindeks oleh Google, walaupun saat video ini direkam tanggal 12 Juni 2024, itu berarti baru 9 hari. Di situ akan ada sebuah meta description bahwa pasardesaku.com itu adalah platform listing UMKM di Desa Tegalarjo, Kecamatan Traktil, Kabupaten Pati. Ya, Kabupaten Pati ya, kabupaten yang lagi viral belakangan ini. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, saya juga berasal dari Kabupaten Pati, tapi beda daerah dengan yang lagi viral. Dan Pati itu luas ya, jadi jangan kemudian mengeneralisir semua orang Pati seperti itu. Anyway, kita kembali ke hal yang ingin saya sampaikan di video kali ini tentang social project saya dan teman-teman yang kami beri nama pasardesaku.com. Jadi sedikit flashback, project sosial ini sebenarnya sudah saya mulai sejak tahun 2020, tepatnya saat pandemi terjadi. Dan waktu itu masih bertahan di Semarang, di perantauan, belum berani mudik karena situasinya kan sangat mencekam ya. Dan kita di perantauan waktu itu disarankan untuk tidak pulang karena khawatir bakal membawa virus corona ke kampung halaman, jadi karier ya. Apalagi di rumah saya ada ibu yang sudah lansia, kemudian ada keluarga yang lain juga, dan khawatirnya walaupun saya sehat secara fisik walafiat, tapi kan bisa aja membawa. Jadi padahal dekat ya, cuma Semarang ke Pati, tapi benar-benar saya bela-belain untuk tidak mudik saat Lebaran. Sampai akhirnya udah begitu agak reda di bulan Juli atau Agustus ya, atau Juni ya, pokoknya ke Juli kalau nggak salah, Juli Agustus, setelah Lebaran saya baru memberanikan diri untuk pulang. Dan itu juga karena usaha yang di Semarang itu harus tutup untuk sementara waktu karena memang tidak memungkinkan secara operasional bisnis untuk tetap bertahan. Nah, waktu itu berpikir kira-kira nanti apa yang akan dikerjakan selama di rumah gitu, selain juga berusaha untuk tetap bertahan dengan aktivitas ekonomi yang lain. Waktu itu saya bikin counter pulsa di rumah, tapi juga mumpung di rumah lama saya pengen bikin sesuatu untuk desa saya gitu. Maka tercetuslah untuk membuat platform listing itu yang kami beri nama Pasar Desaku gitu. Nah, waktu itu belum jadi dibelikan domain karena ketika mau beli ternyata domain yang pengen kita beli, yaitu pasardesaku.com, tuh udah ada yang beli gitu. Jadi ya waktu kita cek itu, waktu mau kasih nama tuh sebenarnya udah kita cek dan itu masih available. Tapi karena ya kita berpikir oke, nanti dulu, mungkin nunggu punya uang gitu ya. Padahal waktu itu masih 100-an harganya ya. Kalau kemarin tuh terakhir 170-an gitu. Akhirnya dibeli sama orang lain yang punya ide serupa. Oke, ya udah, akhirnya kita bikin dulu. Secara teknologi sebenarnya sangat sederhana karena kita pakai
template dari blogger, kemudian kita carikan template yang temanya itu tentang commerce atau toko online. Kita nemu dari Sora template, itu pun juga masih versi yang gratisan, kemudian kita otak-atik gitu. Idenya adalah mungkin yang salah satu yang menginspirasi itu adalah sebagai inspirasi itu adalah OLX ya, OLX dimana dia platformnya listing atau Indo Network gitu, yang di dalamnya itu nanti berisi data usaha, kemudian alamatnya, produknya apa, yang pemiliknya siapa, kalau mau beli bagaimana dan sebagainya. Nah, kita bikin, tapi di sini lebih lokal dan lebih sederhana, berisi tentang usaha UMKM dan jasa yang ada di desa saya, yaitu dengan radio. Dan kita masukkan nama usahanya apa, produknya apa aja, kalau mau beli caranya gimana, datang langsung atau kalau yang berkenan nyantumin nomor ya kita cantumin. Jadi idenya nanti tahap pertama adalah platform Pasar Desaku ini bisa mendata semua UMKM usaha yang ada di desa Tegalharjo, baik itu yang berupa menjual produk atau menjual jasa. Jadi jual produk itu misalnya ya warung makan, sembako, warung jajanan. Kemudian jasa itu misalkan bengkel, kemudian ada penyewaan teratak, makeup pengantin, rias pengantin, fotokopi dan lain sebagainya. Kita klasifikasikan. Kemudian juga ada yang klasifikasinya nanti masuk kategori makanan, produk pertanian, peternakan, kemudian jasa dan lain sebagainya. Itu tahap pertama. Kemudian juga kita sediakan di dalam platform itu artikel tentang kewirausahaan. Jadi ide-ide dari saya dan beberapa teman-teman founder nanti akan kita tulis dalam bentuk artikel. Sudah ada, sekarang bisa diakses, bisa dibaca. Dan yang ketiga adalah info tentang lowongan pekerjaan. Kita berusaha untuk menyediakan informasi yang harapannya itu bisa membantu warga desa Tegalharjo untuk bagi yang mau mencari kerja. Tapi kita nggak menjamin ya, jadi kita hanya menyediakan informasinya aja. Yang berikutnya adalah informasi umum, misalkan tempat ibadah di desa Tegalharjo, kemudian bidan atau perawat yang membuka praktik kesehatan. Jadi informasi-informasi yang sifatnya umum gitu, tapi tidak masuk kategori usaha atau jasa. Dan yang terakhir juga nanti akan coba kami sediakan data atau listing SDM terampil siap kerja. Jadi kan di desa itu pasti ada Kang Mas atau Bapak Ibu Mas Bayu yang punya keterampilan yang biasa sehari-hari bekerja, misalkan sebagai tukang bangunan, tukang kayu, kemudian istilahnya petani yang bekerja untuk ladang orang lain, ya itu kan SDM yang terampil dan siap kerja. Selama ini mungkin pengguna jasanya itu ya sebatas lokal di desa atau sekitarnya, desa tetangga atau yang kenal aja. Nah, lewat platform ini nanti kita akan nawarin kepada SDM yang terampil ini bagaimana kalau kita pajang informasinya di platform ini. Jadi memungkinkan mendapatkan exposure atau apa istilahnya ya, jangkauan yang lebih luas. Siapa tahu di luar kecamatan, di luar kabupaten ada yang membutuhkan jasa yang dimaksud, yang dimiliki. Itu tahap pertama, nanti pendataan. Sebagai informasi, di desa saya itu ada 4 dukuh ya. Jadi ibaratnya kayak apa ya, bukan lebih besar dari RW sebenarnya ya, karena dukuh ya. Ada 4 dukuh, yaitu 1 Weron, kemudian kedua Tegalombok, ketiga Tlogowiru, dan keempat Keteputih. Jadi ada 4 dukuh dalam satu desa, dan itu banyak banget. Sekarang ini yang mungkin yang sudah kita input hingga tanggal 12 Juni 2024 itu ada sekitar 70-80 UMKM jasa dan produk dan jasa, dan itu baru sekitar
25-30% dari total yang ada. Jadi masih banyak yang belum belum masuk kita input, dan ya salah satunya adalah karena ini saya kerjakan di Semarang. Jadi nanti insya Allah pas Idul Adha saya akan pulang untuk beberapa hari. Salah satunya adalah eh, untuk sosialisasi dan menawarkan untuk UMKM selain di buku saya. Kebetulan saya tinggal di Buku Koran dan itu udah hampir 90% kita itu. Siapa yang bersedia nanti akan kita masukkan ke dalam listing platform gitu. Kemudian nanti di tahap kedua nanti oh ya teman-teman, sebagai informasi, saya juga membuat Kampai project sosial ini di Kitabisa. Teman-teman bisa cari tentang pasardesaku.com gitu. Target saya kalau bisa dalam 30 hari ke depan terkumpul 1 juta rupiah, dan saat ini sudah alhamdulillah udah, terakhir tadi saya ngecek 263 atau sekitar 25% lah ya dari target. Dan nantinya dana yang terkumpul akan kita gunakan, satu untuk membayar domain selama 1 tahun ke depan yang kemarin udah saya talamin. Yang berikutnya nanti akan kita cetak untuk stiker, nanti UMKM yang sudah terdata itu akan kita tempel bahwa UMKM ini itu sudah bisa ditemukan di platform pasardesaku.com. Kemudian nanti kalau ya saya nggak tahu ya bakal tercapai apa enggak targetnya, tapi katakanlah minimal dengan yang udah terkumpul ini mungkin sekitar berapa ya, mungkin nanti sebagai ya berapapun dapatnya nanti akan coba kita maksimalin gitu, kita sampaikan amanahnya. Tapi mungkin kalau nggak sesuai target ya nggak sesuai anggaran yang telah kita sebutkan ya. Tapi salah satunya nanti adalah kita akan bantu untuk membuat spanduk nama untuk UMKM gitu. Nah nanti misalkan toko sembako bapak siapa, kemudian nanti produknya apa saja, kemudian di sampingnya nanti akan ada logo pasardesaku.com. Jadi usaha ini atau UMKM ini bisa ditemukan di platform pasardesaku.com. Jadi itu sebagai papan petunjuk, branding dan juga sosialisasi tentang platform ini gitu. Jadi ada beberapa mungkin pertanyaan dari teman-teman baik yang menonton video ini ataupun juga warga desa saya juga. Jadi sebenarnya apa manfaatnya ya salah satunya adalah setidaknya kita bakal punya platform yang dimana di situ terdata dengan rapi usahanya apa aja, produknya apa aja, pemiliknya siapa dan ada di mana. Jadi kalau butuh sesuatu itu bakal lebih mudah gitu. Dan kedua adalah harapannya dengan platform ini dengan Go Online itu bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi kan hari gini sebenarnya lebih efektif sosial media ya Mas, atau misalkan e-commerce seperti sebut saja Shopee, Tokopedia, atau Facebook, atau Instagram, atau TikTok misalkan gitu ya. Ya betul, dan saya tidak memungkiri itu, tapi pepatah bilang bahwa kalau kita punya niat baik maka kita harus bervisi besar, tapi lakukanlah dari hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan sekarang juga. Jujur saya pribadi belum atau setidaknya tidak menguasai atau belum menguasai tentang bagaimana memaksimalkan penjualan terutama UMKM di berbagai platform yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi setidaknya untuk website atau blog saya sudah punya pengalaman yang cukup, dan ya bisa dibilang tahu lah bagaimana caranya. Jadi saya mulai dengan itu, dan lagi pula memang idealnya seperti itu, bahwa usaha kita kalau mau go online itu ya sebisa mungkin bisa ditemukan di mana aja, di toko online seperti Shopee, Tokopedia itu juga ada. Kemudian di sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok itu juga sebaiknya ada. Termasuk juga website itu berarti segmentasinya bagaimana agar usaha kita bisa ditemukan di mesin pencarian. Dalam hal ini yang paling banyak digunakan adalah Google. Walaupun sekarang turun karena banyak orang mencari informasi itu lewat sosial media dan langsung di toko online, tapi tetap saja pengguna Google itu masih banyak. Jadi semua lini itu harusnya idealnya itu ada, dan saya di sini karena paling tidak dari sekian banyak itu paling
paling paling mumpuni itu di sini di blog, website dan Google, maka saya coba bantu dari sisi itu. Jadi begitu. Dan berikutnya saya juga tidak kemudian menjamin bahwa UMKM atau jasa atau produk yang ditampilkan di platform listing pasar desaku ini bakal kemudian laris manis, enggak gitu ya. Tapi setidaknya eh, terbuka sebuah kemungkinan baru yang bisa membuat peluang untuk dikenal lebih banyak oleh masyarakat dan berpotensi terjual lebih banyak itu terbuka gitu. Tapi saya tidak bisa memberi jaminan. Yang kedua juga perlu saya sampaikan bahwa karena ini adalah era internet di mana isinya tuh bukan hanya orang-orang baik, dan juga sebagai catatan pribadi bahwa selalu ada resiko orang-orang yang jahat yang memanfaatkan setiap kesempatan gitu. Jadi saya himbau juga, saya sampaikan Bapak Ibu juga selalu berhati-hati, termasuk ketika nanti Bapak Ibu bertransaksi yang berasal dari istilahnya dari pasardesaku.com ataupun sosial media yang lain gitu. Hati-hati dalam saling bertransaksi bayar membayar, kemudian kalau perjanjian dan negosiasi dan sebagainya gitu. Jadi ya karena kan kita nggak pernah tahu niat orang itu seperti apa gitu. Jadi gitu teman-teman, kurang lebih dalam video ini penjelasan tentang social project yang sedang saya kerjakan, yaitu pasardesaku.com, platform listing untuk UMKM, jasa produk dan jasa serta SDM terampil untuk warga desa Tegaharjo, Kecamatan Tegaharjo, Kabupaten Pati khususnya, dan juga untuk masyarakat desa yang lain dalam jangka panjang. Semoga hal kecil niat baik ini bisa dimudahkan, bisa bermanfaat, bisa membantu, paling tidak merepotkan gitu. Dan terima kasih untuk semua masyarakat, warganet dan teman-teman kolega yang sudah support proyek sosial ini, pasardesaku.com, dalam bentuk apapun, doa, dukungan, termasuk material lewat kita bisa dan lain sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih. Nanti akan kita update bagaimana progresnya, dan juga kepada Bapak Ibu perangkat di Desa Tegaharjo, Pak Indi, Pak Kepala Desa, Pak Pantoro, kemudian Pak Bayan Sulistyo yang selama ini jadi partner untuk brainstorming, diskusi hingga akhirnya lahir platform ini. Luar biasa. Beliau adalah salah satu yang selalu support saya ketika punya ide-ide yang kita coba untuk berikan untuk kebaikan desa dan hidup ini. Bukan itu loh, Pak Cari, Pak Bayan, Pak Petengan dan Mbah Modin dan Pak RT, Pak RW dan semuanya. Akhir kata, saya Ahmad Munandar atau biasa dipanggil Nandar, atau kalau di rumah dipanggil Ahmad, mengucapkan terima kasih sebelumnya dan mohon maaf. Semoga sekali lagi pasardesaku.com sebagai sebuah platform listing usaha UMKM dan jasa di Desa Tegaharjo bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.